Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara-saudara sekalian. Di hari Rabu 20 Mei 2020 kali ini, kita akan mengakhiri aktivitas kita saat ini dengan mencoba merenungkan firman Tuhan dari Ulangan 31 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 13. Dipersilahkan Bapak Ibu untuk membaca bersama-sama dengan keluarga di rumah. Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 13. Bapak Ibu, bacaan kita kali ini menceritakan tentang Musa yang menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Yosua. Jadi ini adalah masa transisi peralihan kepemimpinan atau sang penuntun dari Musa kepada Yosua. Musa hanya diperkenankan sampai pada titik di mana Musa hanya bisa melihat tanah perjanjian dari jauh. Dan ini sudah mau sampai ke tanah perjanjian. Dan yang dipilih untuk memimpin adalah Yosua. Yosua sendiri belum tahu tanah perjanjian kayak apa. Yosua sendiri merasa belum punya pengalaman sebagai pemimpin maupun sebagai orang yang akan masuk ke tanah perjanjian. Biasanya orang yang akan dipilih atau orang yang ditunjuk untuk memimpin adalah orang yang punya pengalaman, yang sudah pernah mengalami, sehingga dipilih untuk memimpin dan menuntun ke tempat atau ke suatu tempat yang akan dilewati. Tetapi dalam bacaan kita masa transisi ini, Yosua sangat-sangat nol, belum pernah mengalami atau belum pernah tahu tanah perjanjian seperti apa. Nah, di masa transisi ini Bapak Ibu dan saudara, dalam bacaan kita ini kita bisa merenungkan demikian. Kehidupan kita saat ini juga adalah masa transisi. Masa transisi dari apa? Masa transisi di mana kehidupan sebelum Covid dan kehidupan setelah Covid nanti akan seperti apa. Kehidupan sebelum Covid menjadi kehidupan normal kita di masa yang lalu. Tapi setelah kehidupan setelah Covid nanti atau pada masa transisi ini menjadi kehidupan yang berbeda yang akan kita jalani. Dan nanti masa depan akan kayak apa kita nggak tahu. Ini menjadi semacam, jadi apa yang disampaikan di media sosial itu ini menjadi semacam dunia normal yang baru, new normal. Dunia normal yang baru yang buat kita mungkin masih asing dalam kita beradaptasi, dalam kita mau bersikap, dalam kita mau gaya hidup dan sebagainya terkait pasca pandemi ini nanti. Karena menurut WHO seperti yang dikutip atau disampaikan oleh Bapak Presiden, pandemi ini atau COVID ini akan tetap mungkin akan lama sekali hilangnya, sehingga kita akan diajak untuk berdamai dengan COVID. Ini bukan menyerah tentu saja, tetapi bagaimana kita hidup berdampingan dengan COVID itu memunculkan gaya hidup yang baru, yang itu tadi yang disebut normal yang baru, gaya hidup normal yang baru yang berbeda dengan di masa yang lalu. Nah, akan seperti apa gaya hidup normal yang baru ini? Kita nggak tahu. Kita hanya bisa meraba, paling tidak kalau pergi ya pakai masker, habis itu cergap cuci tangan, menjaga jarak, lebih banyak namaste ketimbang salaman, yang itu mungkin menjadi aneh dan mungkin menjadi menjadi gaya hidup yang ya kalau buat saudara-saudara kita yang di Jepang menjadi tidak masalah karena jarang salaman dan mungkin lebih banyak membungkukkan badan dan lebih banyak berjaga jarak gitu. Tetapi bagi kita yang ada di Indonesia ini menjadi sulit untuk kita mungkin beradaptasi. Tetapi mau tidak mau kita harus berjuang untuk beradaptasi sedemikian rupa. Dan gaya hidup normal yang baru ini harus mau tidak mau kita tempuh. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara, dalam rangka kita bisa melewati gaya hidup normal ini dan menjalaninya,
ada satu ayat yang cukup menarik dari bacaan kita. Ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kiranya ayat ini memampukan panjenengan dan saya untuk menjalani kehidupan selanjutnya di masa pandemi ini, di masa transisi ini, sampai pada masa setelah pandemi ini. Tuhan Yesus memampukan panjenengan dan saya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Salam damai sejahtera dan kasih karunia bagi saudara sekalian serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.